Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfonsius Manja dengan NIM 2232125071. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai dasar-dasar bisnis intelligence yang dikhususkan mengenai database dan manajemen informasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Igede Adriana Adiaksa, Cok Istri Anastasia Wedari, Alfonsius Manja, Putu Dedi Hendrawan, Indra Setiagana, Ryan Pariasa, Ideo Gede Arno Jaya, Andika Kristian, Nino Beganita Sintia Dewi, Nino Putri Putri Anggraini, Putra Kartika Dewi, Igesti Yura Raditya Putra, Ida Bagus Silvananda, Putri Aditya Karna, Mati Deva Paramanta, Ida Bagus Dwi Setia Saputra, Igesti Gudamura, Bimantya Dhananda Arya. Jadi pertama yang dibahas yaitu mengatur data dalam lingkungan file tradisional, di mana sebuah sistem informasi yang efektif memberi pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Jadi informasi yang akurat itu biasanya dilihat seberapa akuratnya adalah seberapa besar informasi tersebut bebas dari yang namanya kesalahan. Nah, di mana informasi yang kita sampaikan tidak tersedia bagi pengambil keputusan saat menentukan. Nah, ini juga bagian dari informasi yang akurat. Informasi menjadi relevan apabila berguna atau bermanfaat dan sesuai untuk jenis pekerjaan atau keputusan yang dilakukan pada saat itu. Nah, teman, kita mungkin terkejut bahwa awalnya bisnis tidak memiliki informasi yang tepat waktu, kemudian akurat, dan relevan. Karena data dalam sistem informasi mereka tidak diatur dan dipelihara dengan baik. Nah, itu mengapa pengelolaan data sangat penting. Nah, untuk memahami masalahnya, mari kita lihat bagaimana sistem informasi mengatur data dalam file komputer dan menjadi manajemen file tradisional. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilu Putu Putri Anggraini, NPM 2232125041. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang istilah dan konsep organisasi file. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dari bit, byte, dan berkembang menjadi record, file, dan database. Bit adalah unit terkecil yang ditangani oleh komputer yang diawali dengan angka 0 atau 1 atau yang sering disebut dengan binary digit. Yang kedua adalah byte. Byte adalah sekelompok bit yang mewakili satu karakter tunggal yang dapat berbentuk huruf, angka, atau simbol lainnya. Yang ketiga adalah file. File adalah sekelompok karakter yang dimasukkan dalam suatu kata atau nomor yang lengkap. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Pradana Adiaksa, NPM 22321-25008. Selanjutnya, record. Record adalah sekelompok file yang berhubungan seperti nama mahasiswa, mata kuliah yang diambil, tanggal dan nilai. Selanjutnya, file. Sekelompok record yang sama jenisnya. Selanjutnya, database, kumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani beberapa aplikasi dalam satu waktu dengan menyimpan dan mengelola data sehingga dapat muncul dalam satu tempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Ide Gedana Melantera Jaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang proses file tradisional. Bisa dilihat gambar seperti berikut. Jadi, setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file sendiri dan program komputer untuk beroperasi. Misalnya, area fungsional sumber daya manusia mungkin memiliki file master personal, pengkajian, file asuransi kesehatan, file pensiun, dan sebagainya sampai puluhan dan mungkin ratusan.
karena proses ini berlangsung 5 atau 10 tahun. Organisasi ini dibebani dengan ratusan program aplikasi yang sangat sulit dikelola, sehingga menimbulkan masalah sebagai berikut yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Reja Putra, NPM 2232125059. Di sini saya akan membahas yaitu masalah yang timbul dari proses file tradisional. Yang pertama itu adalah redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi data adalah adanya duplikat dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan lebih dari satu tempat. Redundansi data terjadi ketika kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyimpannya secara independen satu sama lain. Redundansi data dapat menyebabkan membuang sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan inkonsistensi data, di mana atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda. Kebingungan mungkin terjadi yang mengakibatkan oleh pengguna sistem pengkodoan untuk mewakilkan nilai untuk satu atribut. Kebingungan ini dapat menyulitkan perusahaan untuk menciptakan manajemen hubungan dengan pelanggan. Yang kedua itu ada ketergantungan program data. Ketergantungan data program mengacu pada penggunaan data yang disimpan dalam file dan program khusus yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file-file tersebut, sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan pada data. Setiap program komputer tradisional harus menggambarkan lokasi dan sifat data yang digunakannya. Dalam lingkungan file tradisional, setiap perubahan dalam program perangkat lunak dapat memerlukan perubahan dalam data yang diakses oleh program tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putri D. Hendrawan, NPM 2232125009. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang C, kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat memberikan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirimkan laporan atau menanggapi persyaratan informasi yang tidak terduga secara tepat waktu. Beberapa program mungkin harus bekerja selama berminggu-minggu untuk mengumpulkan item data yang diperlukan file baru. Yang D, keamanan yang buruk. Karena hanya sedikit kontrol atau pengelolaan, manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mengakses data organisasi. Yang E, kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Karena potongan informasi dalam file yang berbeda tidak dapat dikaitkan satu sama lain. Hampir tidak mungkin informasi dibagikan atau diakses secara tepat waktu. Jika penggunaan yang berbeda, mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak mempercayai keakuratan data. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Om Santi Om. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan poin 6.2, yaitu pendekatan database untuk manajemen data. Di sini teknologi basis data memotong banyak masalah organisasi file tradisional. Definisi database yang lebih ketat adalah kumpulan data yang diatur untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengontrol data yang berlebihan. Alih-alih menyimpan data dalam terpisah untuk setiap aplikasi, data yang disimpan ulang sehingga tampak bagi pengguna sebagai disimpan hanya di satu lokasi saja. Database tunggal ini melayani beberapa aplikasi. Contohnya, alih-alih perusahaan menyimpan data karyawan dalam sistem informasi terpisah dan file terpisah untuk personel, penggajian, lalu perusahaan dapat membuat satu bisnis data sumber daya manusia umum. Itu merupakan pendekatan database untuk manajemen data. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Cok Isri Anastasia Widari akan melanjutkan presentasi berikutnya, yang dimana ada pembagian dari pendekatan database untuk manajemen data. Yang pertama ada sistem manajemen basis data atau sering disebut dengan DBMS, yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien dan menyediakannya
akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data fisik. DBMS membebaskan programmer atau pengguna akhir dari tugas understanding di mana dan bagaimana data sebenarnya disimpan dengan memisahkan pandangan logis dan fisik dari data. Selanjutnya yang kedua ada bagaimana DBMS memecahkan masalah lingkungan file tradisional, yang dimana DBMS ini dapat mengurangi redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalkan file terisolasi dalam data yang sama diulang. DBMS ini mungkin tidak memungkinkan organisasi untuk menghilangkan redundansi data sepenuhnya, tetapi dapat membantu mengontrol redundansi. Bahkan jika organisasi mempertahankan beberapa data yang berlebihan, menggunakan DBMS menghilangkan inkonsistensi data karena DBMS ini dapat membantu organisasi memastikan bahwa setiap terjadinya redundan data dapat memiliki nilai yang sama. Sekian, terima kasih. Baik, saya Dawogus Dwi Suta Saputra akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu ada relasional DBMS. DBMS kontemporer menggunakan model database yang berbeda untuk melacak entitas, atribut, dan hubungan. Jenis DBMS yang paling populer saat ini untuk PC serta untuk komputer dan mainframe yang lebih besar adalah DBMS relasional. Basis data relasional mewakili data sebagai tabel dua dimensi atau disebut relasi. Tabel dapat disebut sebagai file. Setiap tabel berisi data tentang entitas dan atribut. Materi selanjutnya adalah pengoperasian DBMS relasional. Tabel database relasional dapat digabungkan dengan mudah untuk mengirimkan data yang diperlukan oleh pengguna, asalkan kedua tabel berbagai elemen data yang sama. Misalkan kita ingin menemukan dalam database ini nama-nama pemasok yang dapat memberikan kita nomor bagian 137 atau nomor bagian 150, kami akan membutuhkan informasi dari dua tabel pemasok dan tabel part. Perhatikan bahwa kedua file ini memiliki elemen dan bersamaan. Dalam database relasional, tiga operasional dasar seperti yang ditunjukkan pada gambar digunakan untuk mengembangkan kumpulan data yang berguna. Pilih, gabung, dan proyek. Operasi pilih membuat subset yang terdiri dari semua rekaman dalam file yang memenuhi kriteria yang dinyatakan. Pilih membuat, dengan kata lain, subset baris yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam contoh, kita ingin memiliki catatan atau baris dari tabel part di mana part number dengan 137 atau 150. Operasi gabungan menggunakan tabel relasional yang memberi penggunaan lebih banyak informasi daripada yang tersedia di tabel individual. Selanjutnya itu nomor 5, yaitu ada DBMS berorientasi objek. DBMS berorientasi objek menyimpan data dan prosedur yang bertindak pada data tersebut sebagai objek yang dapat diambil dan dibagikan secara otomatis. Objek Oriented Database Management System atau OODBMS menjadi populer karena mereka dapat digunakan untuk mengelola berbagai komponen multimedia atau applet Java yang digunakan dalam aplikasi web. Yang dinyatakan biasanya mengintegrasikan potongan-potongan informasi dan berbagai sumber. Basis pelanggan utama untuk manajemen data berbasis cloud terdiri dari stand-up yang berfokus pada web atau bisnis kecil hingga menengah yang mencari kemampuan database dengan harga lebih rendah daripada DBMS relasional standar. Amazon Web Service memiliki database non-relasional sederhana yang disebut SimpleDB dan Relational Database Service yang didasarkan pada implementasi online DBMS open source MySQL. Amazon Relationship Database Service atau Amazon RDS menawarkan berbagai kemampuan MySQL. Harga didasarkan pada penggunaan atau biaya berjalan dari 11 sen per jam untuk database kecil menggunakan 1,7 GB memori server hingga 3,10 USD per jam untuk database yang besar menggunakan memori server 68 GB. USD per jam untuk database besar menggunakan memori server 68 GB. Ada juga biaya untuk volume data yang disimpan, jumlah permintaan input-input, jumlah data yang ditulis ke database, dan jumlah data yang dibaca dari database. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan sistem manajemen basis data, yang dimana DBMS mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. DBMS juga memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur konten database, yang akan digunakan untuk membuat tabel database dan untuk menentukan karakteristik bidang di setiap tabelnya. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen, data, dan karakteristiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan querying dan pelaporan. DBMS juga mencakup alat untuk mengakses dan memanipulasi informasi dalam database. Sebagian besar DBMS memiliki bahasa khusus yang disebut bahasa manipulasi data, yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dalam database. Bahasa ini berisi perintah yang memungkinkan pengguna akhir dan spesialis pemrograman untuk mengekstrak data dari database untuk memenuhi permintaan informasi dan mengembangkan aplikasi. Bahasa manipulasi data yang paling menonjol saat ini adalah Structured Query Language atau SQL. Selanjutnya saya menjelaskan merancang database. Untuk membuat database, Anda harus memahami dulu hubungan antara data, jenis data yang akan dipertahankan dalam database, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu berubah untuk mengelola data dari perspektif di seluruh perusahaan. Basis data membutuhkan desain konseptual dan desain fisik, yang dimana desain konseptual adalah model abstrak database dari perspektif bisnis, sedangkan fisik menunjukkan bagaimana database sebenarnya diatur pada perangkat penyimpanan akses langsung. Desain database konseptual menjelaskan bagaimana elemen data dalam database harus dikelompokkan. Proses desain mengidentifikasikan hubungan antara elemen data dan paling efisien untuk mengelompokkan elemen data bersama-sama untuk memenuhi persyaratan informasi bisnis. Proses ini juga mengidentifikasikan elemen data yang berlebihan, dan pengelompokan juga mengidentifikasikan elemen data yang diperlukan untuk spesifik program aplikasi. Grup data diatur, disempurnakan, dan disederhanakan sampai pandangan logis keseluruhan tentang hubungan di antara semua data dalam database muncul. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Tutu Ayu Kartika Dewi. Selanjutnya itu menggunakan database untuk meningkatkan performa bisnis dan pengambilan keputusan. Bisnis menggunakan database untuk melacak transaksi dasar seperti membayar pemasok, memproses pemesanan, melacak pelanggan, dan membayar karyawan. Tetapi dalam sebuah bisnis juga membutuhkan database untuk memberikan informasi yang akan membantu perusahaan menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan membantu manajer serta karyawan dalam membuat keputusan. Jika sebuah perusahaan ingin tahu produk mana yang paling populer atau siapa pelanggan yang paling menguntungkan, jawabannya terletak pada data. Misalnya dengan menganalisis data dari kartu kredit pelanggan Louis Trattoria, menyatakan bahwa kualitas itu lebih penting daripada harga. Di perusahaan besar dengan database besar atau sistem besar seperti manufaktur, penjualan, dan akuntansi, kemampuan serta alat khusus diperlukan untuk menganalisis yang luas jumlah data untuk mengakses data dari data tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis database. Yang pertama itu ada gudang data. Gudang data adalah database yang menyimpan data saat ini dan historis yang menarik bagi pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Data berasal dari banyak sistem transaksi operasional saat ini, seperti sistem pada penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, serta dapat mencakup data dari transaksi situs web. Gudang data menstandarkan informasi dari database operasional yang berbeda sehingga informasi tersebut dapat digunakan seluruh enterprise untuk menganalisis manajemen dalam pengambilan keputusan. Banyak perusahaan menggunakan portal internet untuk membuat informasi gudang data yang tersedia secara luas di seluruh perusahaan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Putu Aditya Parna akan menjelaskan tentang data mart pada part pertama dan analisis data multidimensi dan penambangan data pada part kedua.
Data mart adalah subset dari data warehouse, di mana bagian data yang diringkas atau sangat terfokus ditempatkan dalam sebuah database untuk populasi pengguna tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mengembangkan data pemasaran dan penjualan untuk menangani informasi pelanggan. Sebelum menerapkan gudang, data di seluruh perusahaan, penjual dan buku Barnes Noble memelihara serangkaian data mart, satu untuk data point of sale di toko retail, satu lagi untuk penjualan toko buku perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah penjualan online. Data mart biasanya berfokus pada suatu subjek, area atau lini bisnis, sehingga biasanya data dapat dibangun lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah daripada gudang data di seluruh perusahaan. Untuk part 2, analisis data multidimensi dan penambangan data. Setelah data ditangkap dan diatur di gudang data mart atau data tersebut tersedia analisis lebih lanjut menggunakan alat untuk intelijen yang kami perkenalkan secara singkat pada bagian bab 2. Alat kecerdasan bisnis memungkinkan pengguna menganalisis data untuk melihat pola, hubungan, dan wawasan baru yang berguna untuk memandu pengambilan keputusan. Alat utama untuk kecerdasan bisnis termasuk perangkat lunak untuk query dan pelaporan basis data, alat untuk analisis data multidimensi, dan alat untuk penambangan data. Bagian ini akan memperkenalkan Anda pada alat-alat ini dengan detail lebih lanjut tentang analitik dan aplikasi intelijen dalam diskusi bab 12 tentang pengambilan keputusan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat, pemrosesan analitis online atau disingkat dengan OLAP. OLAP mendukung analisis data multidimensi, memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan berbagai dimensi. Setiap aspek informasi produk, harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. Yang kelima, penambangan data. Penambangan data lebih didorong oleh penemuan. Penambangan data memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat dikaitkan dengan OLAP. Dengan penemuan pola tersembunyi dan hubungan dalam database besar dan penyimpulan aturan dari mereka yang memprediksi perilaku di masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan memperkirakan efek dari keputusan tersebut. Jenis informasi yang dapat diperoleh dari penambangan data meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, klaster, dan perakiran. Ada penambangan data aplikasi untuk semua bidang fungsional bisnis dan untuk Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Nilo Gedinita Sintia Dewi. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya terkait dengan mengelola sumber daya data. Dalam sebuah bisnis, data memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis itu sendiri. Dalam hal ini, perusahaan membutuhkan pengelolaan data yang baik agar suatu bisnis bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sumber daya data atau data resource terdiri dari fakta dan informasi yang dikumpulkan organisasi saat menjalankan kegiatan di semua tingkat organisasi atau bisnis. Nah, sebuah bisnis akan unggul apabila dapat mengelola data bisnis sebagai sumber daya strategis, memahami kegunaan data untuk keputusan bisnis dan menyusun data seefisien mungkin. Nah, namun perlu dipastikan bahwa keamanan data agar tidak bocor ke tangan yang salah atau bahkan ke tangan kompetitor. Nah, untuk itu sangat perlu memastikan bahwa data dalam suatu bisnis itu tetap akurat, andal, tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan. Sehingga dalam suatu bisnis ini perlu adanya kebijakan dan prosedur khusus untuk dapat mengelola data tersebut. Nah, di dalam mengelola sumber daya data ini ada pun
Prosedur yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada menetapkan kebijakan informasi. Dalam sebuah bisnis, memerlukan aturan yang jelas terkait bagaimana data harus diatur dan dipelihara, atau siapa saja yang boleh melihat atau mengubah data tersebut. Nah, kebijakan informasi ini menentukan aturan organisasi untuk berbagi, menyebarluaskan, memperoleh, menstandarkan, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi informasi. Kebijakan informasi menjabarkan prosedur dan akuntabilitas tertentu, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana saja yang dapat berbagi informasi, di mana informasi dapat didistribusikan, dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi tersebut. Nah, jadi kebijakan dalam suatu bisnis ini terkait dengan sumber daya data harus jelas, di mana perlu adanya penggolongan data, baik itu data yang bersifat biasa, rahasia, ataupun sangat rahasia, serta siapa saja yang memiliki hak akses terhadap data tersebut. Nah, untuk itu, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, di sini ada yang disebut dengan administrasi basis data. Administrasi basis data ini bertanggung jawab atas kebijakan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Dan tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, pengawasan rancangan database yang logis, dan pengembangan kamus data, serta memantau terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam penggunaan data. Hal ini didukung oleh tata kelola terkait dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data yang digunakan dalam suatu perusahaan, dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi keamanan. Nah, di sini dapat kita lihat misalnya seperti Google dan Facebook, di mana mereka telah mengaplikasikan sistem two-step authentication di situs mereka untuk melindungi pengguna dari proses login yang mencurigakan. Salah satunya itu penggunaan teknologi OTP atau one-time password. Nah, di mana dalam sistem OTP ini akan mengirimkan kata sandi khusus kepada pengguna, yaitu dalam bentuk PIN yang terdiri dari beberapa angka dan hanya berlaku dalam beberapa waktu tertentu. Nah, umumnya OTP ini dikirimkan via SMS atau email ke pengguna, di mana pengguna diharuskan memasukkan kode ini secepat mungkin ke dalam platform yang telah diberikan untuk melanjutkan proses login, dan kode OTP ini akan kadaluarsa dalam beberapa menit jika tidak dimasukkan ke dalam platform yang telah disediakan tersebut. Nah, dengan teknologi ini dipastikan bahwa orang yang masuk ke akun tersebut memiliki wewenang atau pemegang akun untuk mendapatkan akses ke sana. Nah, dari sistem yang sudah diterapkan oleh Google dan Facebook ini artinya informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak atau tidak berhak ini tidak bisa mengakses informasi tersebut. Nah, selain itu, informasi juga harus dijaga agar selalu akurat. Untuk itu, informasi ini hanya boleh diubah dengan izin dari pemilik informasi ini. Jadi, dengan terpenuhinya aspek-aspek sistem keamanan informasi dan kebijakan dalam pengelolaan program keamanan informasi tersebut, maka sumber daya data dapat terjamin dan terlindungi dari ancaman pihak-pihak yang tidak berwenang yang akan memanfaatkan data dan informasi untuk kepentingan yang dapat merugikan bisnis tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi menetapkan kebijakan informasi di dalam mengelola sumber daya data. Dan untuk materi selanjutnya yaitu memastikan kualitas data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang step 2, yaitu memastikan kualitas data.
database dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan sangat membantu dalam memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkannya. Tetapi langkah-langkah tambahan harus diambil untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi tetap akurat dan dapat diandalkan. Kemudian, data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain menyebabkan keputusan yang salah, penarikan produk, dan kerugian finansial. Data yang tidak akurat ini bisa berakibat pada peradilan pidana dan bahkan akan mempengaruhi keamanan nasional. Sebelumnya, database baru diterapkan. Organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data mereka yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk mengedit data setelah database mereka beroperasi. Kemudian analisis kualitas data diselenggarakan dengan melakukan survei struktur di keseluruhan file data, yaitu tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Data yang tidak terpakai juga harus dibersihkan. Hal ini disebut juga data scrubbing, yaitu kegiatan mendeteksi, mengkoreksi data yang tidak benar dan tidak lengkap dan berlebihan untuk kemudian dihapus. Pembersihan data bukan cuma untuk mengkoreksi kesalahan, tapi juga menekan konsistensi dari serangkaian data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Dalam hal ini, perangkat lunak pembersih data khusus tersedia untuk secara otomatis mensurvei file data, memperbaiki kesalahan dalam data, dan mengintegrasikan data dalam format di seluruh perusahaan yang konsisten. Kemudian data adalah inti dari segala sesuatu yang penting bagi bisnis saat ini. Organisasi bergantung pada data untuk membuat banyak keputusan bisnis yang paling penting. Maka dari itu, menjamin kualitas data menjadi hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kondisi keuangan bahkan pekerjaan karyawan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Ida Bagus Wiwekananda akan melanjutkan pemaparan presentasi materi dari kelompok kami ini. Jadi, masuk pada materi selanjutnya yaitu materi 6.5 ada Hands on MES Project atau proyek MES langsung. Di mana pada proyek MES langsung ini, proyek-proyek di bagian ini memberi pengalaman langsung dalam menganalisis masalah kualitas data, menetapkan sekitar data di seluruh perusahaan, membuat database untuk manajemen inventaris, dan menggunakan web untuk mencari secara online database pada sumber daya bisnis di luar negeri. Adapun masalah pada keputusan manajemen, pada bagian materi 65.1 ini, terdapat dua masalah keputusan manajemen. Masalah yang pertama yaitu ada Emerson Process Management, yaitu pemasok global instrumen dan layanan pengukuran, analitis, dan pemantauan yang berbasis di Austin, Texas. Memiliki gudang data baru yang dirancang untuk menganalisis aktivitas pelanggan yang meningkatkan layanan dan pemasaran yang penuh dengan data yang tidak akurat dan berlebihan. Data di gudang berasal dari berbagai sistem pemrosesan transaksi di Eropa, Asia, dan lokasi lain di seluruh dunia. Tim yang merancang gudang telah berasumsi bahwa kelompok penjualan di semua area ini akan memasukkan nama dan alamat pelanggan dengan cara yang sama. Terlepas dari lokasi mereka, faktanya bahwa perbedaan budaya dikomunikasikan dengan komplikasi dari menyerap perusahaan yang telah diakuisisi dengan Emerson dengan menyebabkan berbagai cara untuk memasukkan kutipan, penagihan, pengiriman, dan data lainnya. Di mana Emerson di sini menilai potensi dampak bisnis dari masalah kualitas dari data ini. Kemudian proyek. Masalah yang kedua itu, keputusan manajemen yang kedua ada perusahaan pemasok industri ingin membuat gudang data tempat manajemen dapat memperoleh satu kitangan dari seluruh perusahaan tentang informasi penjualan penting untuk mengidentifikasi produk terlalis secara spesifik dari wilayah geografis, pelanggan utama, dan tren penjualan. Informasi penjualan ini dan produk disimpan dalam beberapa sistem yang berbeda.
sistem penjualan divisi yang berbeda, berjalan dengan di server Unix, dan sistem penjualan perusahaan yang berjalan pada mainframe IBM. Jika ingin membuat satu format sekitar yang mengkonsolidasikan data ini dari kedua sistem tersebut. Baik, sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Made Deva Paramarta akan melanjutkan presentasi tentang mencapai keunggulan operasional dalam membangun database relasional untuk manajemen inventaris. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku bisnis saat ini bergantung pada database untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang item dalam inventaris, item yang perlu di-stok ulang, dan biaya inventaris. Awalnya, database harus menampung informasi tentang pemasok dan produk. Basis data akan berisi dua tabel. Yang pertama tabel pemasok, lalu yang kedua tabel produk. Tingkat pemesanan ulang mengacu pada jumlah item dalam inventaris yang memicu keputusan untuk memesan lebih banyak item untuk mencegah kehabisan stok. Dengan kata lain, jika jumlah unit item tertentu dalam inventaris berada di bawah tingkat pemesanan ulang, item tersebut harus disusun ulang. Pengguna harus dapat melakukan beberapa query dan menghasilkan beberapa laporan manajerial berdasarkan data yang tergandung dalam dua tabel. Selanjutnya, meningkatkan pengambilan keputusan. Dalam mencari database online untuk sumber daya bisnis luar negeri, jika suatu perusahaan ingin berekspansi ke negara lain, biasanya perlu melibatkan orang atau organisasi yang menawarkan banyak layanan yang diperlukan. Hal ini dapat dipermudah dengan teknologi. Data stok barang atau inventaris semua dapat diakses oleh calon pelanggan hanya dengan sekali klik. Sebagai contoh adalah perusahaan yang produksi alat tulis dan kantor yang berlokasi di Greensboro, North California. Setelah melakukan riset pasar, perusahaan ini berencana melebarkan sayap bisnisnya di Australia. Hal ini terwujud hanya dengan membangun website yang dapat ditemui pada beberapa platform. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.